Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dewan juri beserta kakak-kakak panitia dari himpunan mahasiswa prodi khususnya Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang telah mengadakan kompetisi environmental karya tulis ilmiah dalam rangka Disnatalis prodi khususnya Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang ke-6. Sebelumnya selamat hari lahir yang ke-6, semoga semakin sukses dan semakin jaya. Di sini izinkan kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Cilacap, saya Ana Nuriana Sabila. Saya Henza Senjat Cahaya Iman. Akan mempresentasikan hasil inovasi kami, yaitu pembangkit listrik Ryuzen 1.0, inovasi kompor biomasa sebagai alternatif pemanfaatan sampah domestik. Berikut hal-hal yang telah melatar belakangi proses inovasi kami. Yang pertama adalah menurut data SIPSN, Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional, yang menyatakan bahwa sampah rumah tangga mendominasi komposisi sampah yang ada di Indonesia. Dan telah kami cantumkan juga diagram komposisi sampah berdasarkan sumber sampah, di mana bagian berwarna biru tua dalam diagram tersebut adalah bagian untuk menunjukkan data dari komposisi sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. Dapat kita lihat bagian berwarna biru tua tersebut telah mendominasi diagram tersebut. Yang kedua adalah menurut pasal 1 ayat 26 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi bioenergi sebesar 32,6 gigawatt. Dan ternyata dari total potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 1,9 gigawatt atau sebanyak 5,7%. Dan hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi bioenergi yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah bahan bakar fosil yang berasal dari batu bara beserta minyak bumi yang kian hari makin menipis dan dipastikan akan habis di waktu mendatang. Dengan hal-hal yang telah melatar belakangi tersebut, maka maksud dan tujuan kami dari penelitian tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan sampah rumah tangga serta mengatasi permasalahan kelangkaan bahan bakar batu bara dan minyak bumi dengan menciptakan produk alternatif yang ramah lingkungan. Lalu, bagaimanakah spesifikasi teknis atau bagaimanakah cara produk kami yaitu Ryuzen 1.0 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Akan saya jelaskan spesifikasi teknis beserta prinsip dan cara kerjanya. Yang pertama, di bagian sini terdapat bagian tabung. Tabung ini akan diisi dengan sampah-sampah limbah rumah tangga atau sampah biomasa yang kemudian akan mengalami proses pembakaran dan proses gasifikasi, di mana proses gasifikasi tersebut akan menghasilkan gas yang akan dialirkan ke dalam pipa, dan di pipa tersebut terdapat turbin dan generator yang akan berputar dan menghasilkan listrik. Lalu pada bagian atas terdapat cerobong asap, yaitu keluarnya asap dari proses gasifikasi, dan tentunya asap tersebut akan diolah kembali menjadi api yang akan membantu dalam proses memasak. Lalu di sini juga di bagian bawah terdapat dua buah roda yang membuat alat ini menjadi portable atau mudah dibawa dan mudah dirangkai. Kemudian hasil dari pembakaran yaitu ada abu jelaga. Abu jelaga tersebut juga akan dimanfaatkan kembali menjadi pupuk. Sehingga apabila kami rangkum, maka prinsip kerja dan konsep kerjanya adalah biomasa yang kemudian akan mengalami proses gasifikasi, dan hasil dari proses gasifikasi tersebut akan memutar turbin dan memutar generator, di mana akan menghasilkan listrik, serta gas hasil proses gasifikasi tersebut juga akan menghasilkan api. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai perbedaan dengan produk yang sudah ada, keunggulan produk, dan penerapan pada masyarakat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tentang Ryuzen 1.0 dengan dua produk lainnya yang serupa, yaitu rocket stove dan pembangkit listrik tenaga biomasa. Jadi, keunggulan yang pertama yaitu Ryuzen 1.0 bersifat portable, berbeda dengan rocket stove dan pembangkit listrik biomasa yang bersifat tidak portable. Lalu keunggulan selanjutnya yaitu Ryuzen 1.0 dapat menghasilkan listrik sekaligus dapat digunakan untuk memasak. Berbeda dengan rocket stove yang hanya bisa digunakan untuk memasak, dan pembangkit listrik tenaga biomasa yang hanya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik.
Lalu minimnya pencemaran dalam Reduction 1.0 ini disebabkan karena asap dari proses gasifikasi dapat digunakan untuk memasak, dan abu jelaga dari sisa hasil pembakaran dapat digunakan sebagai pupuk. Kemudian penggunaan dari Reduction 1.0 ini cukup mudah karena tidak terdapat tombol-tombol yang rumit. Kemudian Reduction 1.0 ini penggunaannya ditekankan pada prinsip ramah lingkungan, di mana bahan bakarnya adalah sampah organik rumah tangga yang mudah didapat. Jadi, penelitian Reduction 1.0 ini memakan biaya sebesar 494.000, di mana peralatan yang digunakan yaitu tabung dan pipa, 2 buah roda, biaya las, 3 buah pilok, 2 buah cat avian, dinamo, VCD, lampu Pisces, lem Arteco, kuas kecil, dan sampah organik rumah tangga. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian Reduction 1.0 ini yaitu yang pertama, Reduction 1.0 ini merupakan pembangkit listrik portable yang berasal dari pembakaran gasifikasi biomasa. Kemudian yang kedua, Reduction 1.0 ini dapat mengatasi permasalahan lingkungan yaitu sampah rumah tangga dan menurunnya tingkat ketersediaan bahan bakar batu bara. Lalu prinsip kerja yang digunakan pada Reduction 1.0 ini yaitu memilah limbah, kemudian limbah yang telah dipilah akan menuju proses gasifikasi. Dari proses gasifikasi akan didapatkan gas yang kemudian akan memutar turbin. Ketika turbin berputar, ia akan menggerakkan generator yang kemudian akan menghasilkan listrik. Kemudian asap dari hasil pembakaran dapat digunakan untuk memasak, lalu abu jelaga dari hasil pembakaran dapat digunakan sebagai pupuk. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.